nanti takutnya jadi pasien rumah sakit jiwa, ya, karena kurang bersyukur tadi. Jadi banyak-banyak bersyukur. Mungkin sekarang adik-adik harus pikir, oh iya, saya adalah seseorang yang worth it. Artinya saya punya kelebihan, saya punya skill, saya punya bakat, saya pintar gitu. Jadi saya percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Itu. Nah, yang keenam adalah suka ngeyel dan sulit menghormati orang yang lebih tua. Nah, kebanyakan masa-masa remaja ini adalah masa transisi kita menuju masa yang lebih dewasa. Jadi banyak dari kita itu bersifat egois. Saya pun dulu mungkin waktu SMP juga pernah kok egois, pernah kok ngeyel. Maksudnya itu pasti sifat yang manusiawi karena itu masa transisi kita menuju masa yang lebih dewasa lagi. Tapi kalau kenakalan remaja ini konteksnya berbeda dia. Sulit menghormati orang tua yang dimaksud tuh sangat sulit sekali mendengar nasihat-nasihat, masukan-masukan yang diberikan oleh orang tua. Padahal nasihat atau masukan yang diberikan itu baik tujuannya untuk kita ke depan. Jadi kalau misalkan adik-adik diberikan nasihat oleh guru, mungkin bapak guru di sekolah, atau oleh teman-temannya, mungkin hendaknya didengar karena pasti nasihat itu bukan bahwa untuk kebaikan diri kita sendiri. Sekarang selanjutnya disampaikan oleh Kak Dina ya. Oke, terima kasih banyak Bu Andi. Sekarang kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor kenapa kenakalan remaja bisa terjadi. Jadi ada dua faktor yang bisa menyebabkan kenakalan remaja itu terjadi, yaitu faktor internal atau faktor yang ada dari dalam adik-adik sendiri, dari dalam diri kita sendiri, atau faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri dan adik-adik. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang faktor internal dan juga faktor eksternal. Next. Yang pertama, faktor eksternal. Jadi, ada beberapa faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, faktor dari keluarga. Jadi, mungkin ada beberapa adik-adik yang mengalami keluarganya sedang ada bermasalah keluarganya, sehingga memicu pergolakan emosi dari diri adik-adik. Maka itu merupakan emosi yang adik-adik rasakan itu merupakan suatu emosi yang wajar. Jadi apabila adik-adik ada merasa tidak nyaman di rumah karena faktor keluarga, dapat melapor ke guru, ke wali kelas, ataupun ke BK, bimbingan keluarga. Jadi jangan takut untuk melaporkan dan menginformasikan kondisi hati kita, karena itu merupakan suatu hal yang wajar. Sebagai pencegahan agar kenakalan remaja itu tidak terjadi, karena salah satu faktornya adalah dari keluarga. Oke? Kemudian yang kedua adalah faktor pendidikan. Jadi adik-adik ini sekarang sudah sampai menduduki bangku sekolah menengah pertama. Berarti ini merupakan salah satu pijakan sebelum nantinya adik-adik bakal menduduki sekolah menengah atas. Oke? Jadi ini tujuannya adik-adik sekolah untuk tinggi-tinggi sampai SMP, SMA, kemudian lanjut ke perguruan tinggi, itu adalah untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja, untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma di masyarakat. Jadi adik-adik memang harus belajar setinggi mungkin sampai ke perguruan tinggi, menjadi profesi, TNI, kedinasan ataupun dokter dan semuanya yang sesuai dengan passion dan juga minat adik-adik agar mencegah terjadinya kenakalan remaja dan supaya adik-adik menjadi pribadi yang bermanfaat tentunya untuk diri sendiri dan masyarakat. Oke? Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang memang setiap hari kita bertemu dengan lingkungannya. Seperti adik-adik ini adalah adik-adik sekolah menengah pertama dan setiap harinya masuk ke kelas dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, faktor lingkungan itu harus kita jaga. Kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan sekitar kita itu adalah lingkungan yang baik, yang memberikan dampak baik pada kita dan menjauhi kita dari efek buruk dari kenakalan remaja. Yang menjauhi kita yang tidak mengajak kita untuk merokok ataupun melakukan mabuk-mabukan ataupun seperti tadi jenis-jenis kenakalan remaja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu kita harus memilih lingkungan mana yang baik untuk kita dan jadilah lingkungan yang baik untuk lingkungan sekitar kita. Kalau kita tidak menemukan lingkungan yang tidak baik di sekitar kita, maka kita harus menjadi pelopor lingkungan yang baik di sekitar kita. Kita harus menjadi pribadi yang baik
dengan menerapkan, memang kita sebagai manusia tentunya mempunyai kekurangan, tetapi kita harus mengetahui bahwa kekurangan itu merupakan salah satu keunikan kita juga. Jadi kita harus menjadi manusia baik yang melakukan pribadi lingkungan sekitar kita dengan baik, dan juga memberikan manfaat kepada teman-teman kita. Jadi apabila kita berada di suatu lingkungan yang buruk, kita harus menjadi pelopor lingkungan yang baik. Oke? Kemudian next, kemudian ada faktor agama. Nah, ini merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pribadi adik-adik apakah akan melakukan kenakalan remaja atau tidak. Karena apabila adik-adik dekat dengan agama, dekat dengan Tuhan yang Maha Esa, itu adik-adik akan lebih cenderung lebih jauh dari perbuatan yang tidak memberikan dampak positif kepada adik-adik, perbuatan yang memberikan dampak merugikan pada adik-adik. Maka itulah pentingnya kita belajar agama untuk menjauhi kita dari perbuatan yang merugikan. Kemudian yang kelima adalah pergaulan bebas. Nah, ini sama seperti yang tadi, yaitu faktor karena lingkungannya. Jadi apabila adik-adik kalau adik-adik SMP ini rasa ingin tahunya masih sangat tinggi ya, dan ingin meluas pergaulan mungkin ya, ke semua orang ingin ditemani dan ingin mengetahui tentang pribadi semua orang. Semuanya merupakan hal yang normal, tapi harus tahu batasan. Mana perbuatan yang melanggar norma dan itu adalah perbuatan yang tidak baik, dan mana perbuatan yang baik dan dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri ataupun masyarakat. Jadi jangan lakukan tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun masyarakat, karena itu sangat tidak baik dan akan menjadi pelopor pemberi lingkungan yang buruk kepada masyarakat. Karena kita sebagai anak-anak kita harus memberikan pelopor lingkungan yang baik kepada masyarakat kita. Oke? Kemudian yang keenam adalah kurang wadah untuk mengekspresikan diri. Nah, jadi di sini kurang wadah untuk mengekspresikan diri membuat kita tidak mengenal diri kita lebih lanjut. Karena kita sebagai manusia kita harus mengenal diri kita. Siapa kita, tujuan kita, dan apa manfaat kita untuk menjadi orang baik di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus mempunyai wadah dan dapat mengekspresikan diri kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengembangkan minat dan bakat kita. Apabila adik-adik suka untuk menggambar, menyanyi, mewarnai, ataupun membaca dan juga menulis, maka lakukan apa yang adik-adik suka. Karena itu adalah hal-hal yang dapat mengenali diri kita lebih lanjut dan dapat mengekspresikan diri kita, sehingga kita dapat mengenali diri kita lebih lanjut, mengetahui tujuan kita dan memberikan dampak yang positif kepada lingkungan masyarakat, sehingga kita dapat terhindar dari kenakalan remaja. Jadi kenali dirimu lebih lanjut, ketahui potensimu, dan berikan manfaat kepada lingkungan. Okay. Next. Kemudian selanjutnya ada faktor internal dari kenakalan remaja. Apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja dari dalam diri sendiri? Itu yang pertama adalah kekurangan fisik. Jadi kekurangan fisik ini apabila adik-adik mungkin ada yang merasa insecure seperti tadi yang sudah dijelaskan kakak-kakaknya, tidak merasa percaya diri dengan bentuk tubuh kita ataupun hal-hal yang sudah diciptakan Tuhan pada tubuh kita yang memang itu sudah sempurna, tetapi adik-adik merasa kekurangan secara fisiknya itu tidak baik untuk diri kita. Itu dapat memicu terjadi kenakalan remaja. Kenapa? Karena kita tidak percaya diri dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus mengetahui bahwa apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semuanya sudah merupakan sesuai dengan proporsi dan porsinya masing-masing. Kita tidak sama dengan teman kita yang sebelah, yang di kanan, yang di belakang. Kita tidak sama semuanya. Kita memiliki keunikannya masing-masing. Jadi kita harus mengetahui bahwa kita semuanya diciptakan unik dan kita diciptakan dengan sesempurna mungkin oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kita tidak perlu lagi tidak percaya diri dan tidak perlu lagi merasa bahwa kita kekurangan secara fisik karena kita sejatinya sudah sempurna sebagai manusia. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini dapat dipengaruhi dari pribadi sendiri, dari lingkungan faktor keluarga ataupun dari lingkungan dari teman-teman pergaulan di sekolah. Bagaimana cara kita menjaga agar kesehatan mental kita dapat baik? Caranya adalah dengan menanamkan bahwa kita ingin menjadi orang baik. Mungkin kita memang tidak setiap hari menjadi orang baik, tapi kita dapat setiap hari kita dapat bertujuan untuk setiap harinya saya ingin menjadi orang baik. Jadi kita harus mengetahui setiap harinya tujuan kita adalah menjadi orang baik. Maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang baik.
sehingga kita dapat terhindar dari tujuan kita atau pikiran-pikiran kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk yang dimana itu merugikan diri kita sendiri dan merugikan teman-teman dan juga masyarakat, dan membuat meresahkan teman-teman ataupun meresahkan guru-guru kita. Karena kita dapat jadinya hal itu adalah hal-hal yang dapat dihindari dan kita dapat setiap harinya dapat bertujuan untuk menjadi orang baik setiap hari. Dan apabila adik-adik merasa ada yang tidak beres dengan kondisi jiwanya, sedang merasa sedih tapi tidak dapat diekspresikan, maka cepat laporkan kepada guru atau wali kelas ataupun bimbingan konseling ataupun cerita ke teman-teman yang terdekat, dan cari bimbingan profesional apabila adik-adik masih merasa hal itu sangat memberatkan, karena hal itu sejatinya memang wajar untuk usia kita ya, setelah menengah pertama. Jadi sekali lagi hal itu merupakan hal yang wajar. Jadi adik-adik memang wajar apabila merasa merasakan atau merasa ada hal yang berat di dalam hati, karena itu memang wajar karena kita masih di usia remaja, dimana usia remaja ini adalah usia yang labil dan juga kita masih dalam proses untuk mengenal diri kita sendiri. Jadi jangan takut untuk mengekspresikan diri, mengenal lebih lanjut diri kita, sehingga kita dapat memiliki kesehatan mental yang baik dan juga dapat bermanfaat di lingkungan sekitar kita. Jadi jangan lupa untuk menjadi orang baik setiap harinya. Kemudian selanjutnya, lemahnya kontrol diri. Nah, karena adik-adik ini masih di usia remaja, di mana usia remaja ini adalah usia yang sangat ingin mengetahui dunia luar, bagaimana perkembangan dunia luar dan bagaimana caranya berteman dengan orang-orang banyak. Itu merupakan suatu rasa penasaran sehingga rentan untuk mempunyai kontrol diri yang lemah. Di mana kontrol diri yang lemah ini sangat berdampak negatif pada diri kita maupun lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita memiliki kontrol diri yang lemah, maka kita tidak mengetahui mana lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada kita atau mana lingkungan yang dapat memberikan dampak positif kepada kita. Jadi kita harus memiliki kontrol diri yang baik dari sini, dimulai dari SMP, agar kita dapat terhindar dari kenakalan remaja. Oke. Kemudian selanjutnya, sulit beradaptasi. Nah, mungkin ada adik-adik yang merasa masih sulit untuk beradaptasi di lingkungan teman kelasnya, tidak cocok dengan lingkungan teman kelasnya, masih sulit belajar. Itu kenapa? Karena itu merupakan semuanya itu adalah hal yang wajar. Karena sejatinya kita, kalau kita masuk ke sekolah, itu artinya kita sama-sama belajar. Kita juga belajar, tidak hanya belajar akademik, kita tidak hanya belajar mengerjakan tugas matematika, IPA, tidak. Kita juga belajar bagaimana cara kita berteman dan bagaimana cara kita berteman dengan baik dengan orang dan memberikan dampak positif kepada teman-teman kita. Bagaimana cara kita menjadi manusia bermanfaat, tidak hanya manusia yang sekitar dari segi akademik saja, karena kita juga harus dapat menjadi orang yang bermanfaat kepada teman-teman kita. Jadi, kalau kita masih merasa sulit untuk beradaptasi di lingkungan kelas, maka kita kenali dulu apa yang salah di diri kita. Kemudian, bagaimana cara kita memperbaikinya? Mungkin ada yang harus kita perbaiki dengan lebih menyapa banyak teman-teman, lebih mengenal teman-teman, dan atau mendengarkan cerita teman-teman sehingga kita juga akan termotivasi atau juga akan terangsang untuk bercerita juga kepada teman-teman sehingga kita juga dapat memiliki kesan. Jadi kita harus belajar juga bagaimana caranya beradaptasi di lingkungan teman-teman. Oke? Next. Nah, kita masuk nih cara-cara mencegah kenakalan remaja. Jadi kita tadi sudah mengetahui apa itu kenakalan remaja, macam-macamnya, bahayanya, dan juga mengapa kenakalan remaja itu dapat terjadi. Jadi kita sekarang kita belajar tentang bagaimana cara kita mencegah kenakalan remaja agar tidak terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, orang tua harus memberi contoh yang baik pada anak. Orang tua kita adalah panutan kita. Jadi kita harus melihat bagaimana mereka berinteraksi dalam lingkungan sekitarnya dan juga kita mengambil dampak yang baik-baiknya dari orang tua kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang tidak memiliki orang tua yang memberikan dampak positif kepada kita, tapi itu tidak apa-apa. Karena kita sebagai manusia, semuanya diciptakan sesuai dengan proporsi masing-masing. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Tinggal kita mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan itu adalah tugas kita untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita harus contoh perbuatan yang baik, sehingga kita setiap harinya dapat
menjadi orang yang baik, bertujuan menjadi orang yang baik, dan memberikan dampak yang baik pada diri kita sendiri dan lingkungan masyarakat. Kemudian, kita harus bersahabat dengan orang yang baik atau pandai memilih teman. Bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan kelas? Kita harus mengetahui orang ini sepertinya dia baik kepada teman-temannya sehingga dia memberikan dampak yang positif kepada teman-temannya. Jadi kita juga harus berteman dengan orang ini. Karena kita dapat belajar bagaimana caranya berteman pada orang itu, dan kita dapat memiliki banyak teman, kemudian kita dapat mengekspresikan diri kita dengan baik, dan juga kita dapat memberikan dampak yang positif kepada lingkungan kita. Kemudian, orang tua harus mengawasi perilaku anak. Jadi orang tua kita memang ada tugasnya, guru-guru kita di sekolah mengawasi perilaku kita sehari-hari agar kita terhindar dari kenakalan remaja. Jadi, itu adalah sebuah tugasnya orang tua untuk mengawasi kita dan mengawasi kita apakah kita sudah bertingkah dengan baik di lingkungan sekolah dan apakah kita masih bertingkah buruk. Itu adalah orang tua yang menilai kita. Kemudian jangan salah memilih pergaulan. Nah, ini sangat penting sekali ya, terutama untuk adik-adik yang ada di kampus sekolah menengah pertama. Sangat penting sekali untuk tidak memilih pergaulan. Karena pergaulan itu dapat menyebabkan kita terjerumus kepada tindakan-tindakan yang negatif. Sementara pergaulan yang baik akan meningkatkan kualitas diri kita, akan membuat kita semakin terpacu untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik setiap harinya. Jadi pilihlah pergaulan yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya, dan jangan lupa untuk menjadi pribadi yang dapat memberikan lingkungan baik kepada teman-temannya. Oke? Apabila kita tidak menemukan lingkungan yang baik, maka kita harus menjadi pelopor lingkungan yang baik. Kemudian, hati-hati dalam menggunakan internet. Nah, internet ini merupakan suatu hal yang kita memang setiap harinya kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari, kita gunakan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus hati-hati dan bijak dalam menggunakan internet. Karena sangat banyak sekali informasi yang dapat ditemukan di internet dalam menggunakan internet. Maka kita harus bijak dalam menggunakan internet. Kita harus tahu apa yang kita cari di internet itu dan apa hal yang dapat meningkatkan kualitas kita di internet, yang dapat meningkatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, ataupun hal-hal yang dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, sehingga kita dapat menjadi orang yang baik. Kemudian, komunikasi yang tepat. Jadi, selama kita berkehidupan, beraktivitas sehari-hari, kita harus dapat mengkomunikasikan diri kita dengan tepat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengenal diri kita sendiri. Kita harus mengetahui apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau, apa itu yang baik, apa yang tidak baik, sehingga kita dapat mengomunikasikan diri kita dengan tepat. Jadi ketika kita berinteraksi dengan teman kita enak untuk bercerita dengan kita, dan kita juga enak untuk bercerita dengan teman kita. Oke. Kemudian kita harus memiliki kontrol atau pengendalian diri yang baik. Kita harus mengendalikan diri kita. Memang terkadang situasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita harus mengendalikan diri kita di segala situasi. Kalau orang bilang kita itu harus menjadi orang yang kenyal, bukan orang yang keras. Kita tidak boleh menjadi orang keras, tapi kita harus menjadi orang yang kenyal, yang dapat menyesuaikan di segala situasi. Kita harus dapat menyesuaikan bagaimana misalnya situasi kita itu adalah situasi yang sedang menyedihkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Atau itu situasi yang sangat menyenangkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Agar kita tidak terbang terlalu tinggi ataupun jatuh terlalu terpuruk. Jadi itu kita harus mengendalikan diri kita. Kemudian kita harus mengetahui batasan-batasan. Seperti yang tadi kita sudah pelajari, bahwa kenakalan remaja adalah segala hal yang menyimpang dari segala norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus mengetahui norma-norma atau batasan-batasan itu apa saja. Apa saja yang sekiranya masyarakat bilang kalau ini adalah hal yang tidak baik. Kita harus mempelajari. Oh, ternyata merokok itu tidak baik, bolos itu tidak baik, mencontek itu tidak baik. Maka kita harus mengetahui bahwa batasan-batasan itu tidak boleh kita langgar. Bagaimana cara kita tidak melanggarnya? Maka kita tidak boleh keluar dari batasan itu. Dan apa manfaatnya apabila kita mengetahui batasan-batasan itu? Maka kita dapat menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kita dapat terhindar dari merokok, maka kita dapat mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik. Jadi kita juga dapat memberikan dampak yang positif juga kepada teman-teman kita.
karena kita tidak membawa lingkungan yang buruk pada teman-teman kita. Selanjutnya, kita harus membuat kegiatan-kegiatan positif seperti menjalankan hobi kita, mengikuti ekskul, kelas, dan lain-lain. Jadi ada berbagai macam ekskul di sekolah kita. Kita dapat mengikutinya sesuai dengan apa yang kita minati. Misalnya ada ekskul kesenian, ekskul OSIS, kemudian pramuka, kita dapat mengikutinya. Setelah itu kita dapat dari sana kita dapat mengembangkan mengenali diri kita yang penting dan mengembangkan minat kita sebagai manusia agar tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang baik dan bermanfaat pada diri kita sendiri dan masyarakat. Jadi kita harus mengenali apa yang kita suka. Mungkin kita suka belajar, maka kita mengikuti ekskul olimpiade, atau kita suka menulis, menari, kita suka mewarnai, kita kembangkan minat itu. Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang diciptakan unik dan mempunyai minatnya masing-masing. Oke? Kemudian selanjutnya kita harus menanamkan norma agama dan sosial. Penting sekali kita belajar norma agama dan sosial di lingkungan kita sendiri. Kenapa? Karena dengan agama tersebut kita jadi mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Dan dengan agama itu kita dapat dituntun ke arah yang lebih baik. Tentunya untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat kepada diri kita dan lingkungan kita. Next. Nah, jadi itulah dari pemaparan presentasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, ini akan dilanjutkan dari Mbak Ani. Halo semuanya. Halo semuanya. Indonesia pulih lebih baik. Oke. Nah, mungkin sekian dari presentasi kita. Satu prinsip, satu kata yang Kak Anggi pegang teguh hingga saat ini adalah if you don't change, then the time will change you and you have no choice. Jadi kalau adik-adik tidak berubah dari sekarang, maka waktu yang akan merubah adik-adik dan adik-adik tidak punya pilihan. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini, oke? Ya mungkin gitu, sekian dari pemaparan kami. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya kita masuk ke sesi post test atau kuis. Jadi kalau dari adik-adik yang 2 orang cepat menjawab, cepat mengangkat tangan, akan kami berikan reward berupa jajan yang tadi sama kuota untuk belajar. Oke? Jadi diharapkan adik-adik di sini berperan aktif. Yang belum dapat jangan berkecil hati karena sudah mencoba yang terbaik. Jadi kita tetap kasih reward berupa jajan aja. Jadi seperti itu, selanjutnya masuk ke sesi kuis. Oke, masih semangat gak nih adik-adik? Ada. Mana suaranya dong dulu? Pagi. Oh, Indonesia punya lebih baik. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi Oke, jadi kita lanjut ya ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis setelah pemaparan materi. Nah, siap-siap rebutan ya. Ada yang mau maju lebih dulu sebelum dibacain soal? Nah, kayaknya ada nih. Ini ada yang mau maju duluan nih kayaknya. Nanti tak dapat loh cepetan soalnya. Oke. Soal dulu nih kayaknya tak. Ya udah deh, soal dulu deh. Soal yang pertama nih, siapa yang berani sebutin apa aja yang kalian sudah syukuri hari ini dan apa saja yang kalian sudah capai? 1, 2, 3. Oke, ada 2 juga. Ada 2. Maju 2.
Nia Jelatan Pratama dari kelas 9E. Nama saya Mawana Fajar Dama Jaksa dari kelas 7E. Oh, ini yang kelas 7 ya. Perkenalkan, saya Dwi Ramdhani dari kelas 7C. Wiwi, halo Wiwi. Perkenalkan, nama saya Mbak Ataya Rahmani dari kelas 9F. Saya jadi sebelum adik-adik semua menjawab pertanyaan yang pertama tadi, sekarang kita mau main games quiz. Yang mana ini siapapun yang menang nanti, itu kan satu orang yang menang tuh. Nanti bakalan ngejawab pertanyaan yang kita kasih barusan. Dan akan mendapatkan reward yang sudah kita tentukan, oke? Kasus mah. Jadi permainannya itu namanya tepuk Tangan. tangan. Jadi kalau Kak Sukma sebut pagi, adik-adik yang lupa tepuk tangan 1 kali. Kalau siang 2 kali, kalau malam Sore 3 kali, malam tanpa tepuk. Oke? Jangan sampai salah karena yang menang di tepuk ini bakal ngejawab pertanyaan yang tadi sudah kita berikan. 2 kelas 9, 2 kelas 7 ya. Ada yang mau ngedukung kelas 9? siapa pendukung kelas 9? Yang ngedukung kelas 7 mana suaranya? Yang kelas 7 jangan mau kalah ya. Kita mulai ya. Ayo lu jangan malu-maluin. Ayo kita mulai ya. Tepuk pagi, siang, malam. Salah. Kalau salah gimana bagi? Udah berani ya? Ya, kita dapat jajan. Berapa tadi jajannya? 3 ya. 3 bertahan. Tetap. Ya. Kita mulai lagi ya. Tepuk. Tepuk. Dan Rawida. Siang. Nggak apa-apa. Itu kan baru pertama ya. Tepuk pagi. Tepuk sore. Aman. Ikut deg-degan. Tepuk malam. Hampir. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Sore. Pagi. Siang. Pagi. Ini susah ya. Beatnya lebih cepat lagi ya. Harus lebih cepat itu sih biar ada. Ya, ini persaingannya sengit banget cuy. Alun mau pakai kota untuk belajar atau apa? Masa pakai beat sama pelatih. Dia sama pelatih apa sama siapa? Persiapan pertandingan berikutnya. Ayo kita mulai lagi nih biar dapat pemenang. Tepuk malam, siang, sore, pagi, siang, pagi, sore. Baik banget ya. Ada yang mau nantang nggak? Mau nantang? Maksudnya kayak sebutin gitu. Lebih cepat ya. Siap. Ini satu tes konsentrasi ya. Pagi, malam,
malam, siang, pagi, malam, sore, pagi, sore, siang, malam, pagi, malam, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Makasih ya. Aziz. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini ketiga pemenang kita yang bakal dapat reward tadi. Dan jadi 2 orang, karena tiga-tiganya hebat konsentrasinya. Tepuk tangan dulu. Kayaknya buat yang pertama dulu deh. Halo. Answer my question, right? Okay. Sebut apa saja yang kamu syukuri hari ini dan sejauh ini apa saja yang sudah kamu capai. Yang saya syukuri adalah untuk hari ini, alhamdulillahnya SMPN 1 Selong bisa mengangkat juara 2 basketball competition yang diadakan Selongo. Dan yang sudah saya capai sejauh ini adalah juara 2 basketball Semansa Basketball Competition dan Semanda Basketball Language. Tepuk tangan dulu ya. Khusus untuk SMPN 1 Selong. Nah untuk pribadi kamu sendiri. Gak apa-apa, kayak misalkan kamu bersyukur udah bisa makan hari ini. Ya, itu nggak apa-apa. Apapun yang kamu syukuri. Saya bersyukur masih bisa berdiri di depan kalian semua. Dan bisa dapat jajan. Soalnya kemarin nggak dapat jajan ya. Oke, makasih banyak. Nah yang kedua, Wiwi, sebutkan contoh perilaku baik yang ada di sekolah. Tidak menyontek saat ada soal dari guru, tidak memberikan contoh yang buruk, tidak mengajak teman bolos, izinnya toilet tapi larinya ke kopsis, tidak apa lagi? Tidak merosting guru ya benar. Tidak mengejek teman, tidak melakukan pemberian. Ya benar. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Wiwi, tepuk tangan dulu buat temennya. Nah, sekarang yang ketiga nih. Mau pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu dari pertanyaan. Mau sebutin rasa bersyukur atau yang telah dicapai, atau pertanyaan yang kedua tadi atau memilih kesimpulan dari materi kenakalan remaja tadi. Kesimpulan? Ayo ayah. Baiklah, kesimpulan dari penyuluhan kali ini tentang kenakalan remaja, yaitu kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang sering dilakukan oleh kita sebagai remaja tanpa kita sadari, yaitu berupa bolos, berkelahi, atau mengejek teman, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang mengakibatkan kenakalan remaja, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya dapat kita tahu adalah masalah kekurangan fisik, kesehatan mental, dan juga kurangnya kasih sayang dari orang tua.
Kemudian faktor eksternalnya adalah agama, kemudian pergaulan, dan juga lingkungan kita sehari-hari. Ada beberapa cara untuk mencegah kenakalan remaja. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua, kemudian memilih pergaulan yang baik, kemudian yang ketiga adalah selalu bersyukur apa yang kita dapati hari ini, dan yang terakhir adalah Semangat ayah. mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Aduh, Masya Allah, ternyata anak-anak SMP 1 Selong pintar-pintar, cerdas-cerdas, baik-baik, gak perlu diragukan lagi ya. Nah, nanti 3 orang ini di akhir sesi tolong maju ke depan ya, buat kasih nomor HP. Mungkin bisa balik duduk ya. Iya. Iya baik, mungkin berakhirnya tadi proses yang telah kita laksanakan, maka berakhir pula sosialisasi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ke depannya. Bila ada kekurangan, kami dari pihak Putri Mandalika NTB tahun 2022 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada pihak sekolah, Pak Guru, SMPN 1 Selong yang tercinta, alma mater kebanggaan saya. Semoga adik-adik semua lancar studinya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mungkin jargon kita ya. Jargonnya yang tadi, ini Indonesia